Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Saya Kanit Kamsel Satlantas Polres Salatiga, Ibda Muhammad Agus Yatim, menyampaikan tentang dengan diadakan MPLS masa program pelajaran tahun 2022 yang mana nanti akan dilaksanakan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kami, bagi anak-anak kami, yang intinya keselamatan berlalu lintas adalah utama untuk kepentingan adik-adik. Sekaligus dalam hal ini di Salatiga selama 1 tahun ke depan untuk angka kecelakaan semakin meningkat menjadi ada 224 kali, yang mana yang terjadi adalah usia produktif seperti adik-adik, yang mana tentunya seharusnya belum boleh mengendarai kendaraan, namun demikian dipaksakan sehingga untuk keselamatan itu dihiraukan dengan adanya adik-adik sebelum memiliki SIM itu tidak boleh. Karena untuk itu saya menghimbau kepada orang tua, kepada adik-adik sekalian, apabila mengendarai kendaraan sepeda motor sebelum memiliki SIM, lebih baik jangan. Karena keselamatan itu adalah modal utama. Sepanjang tahun 2021 sampai sekarang, itu yang meninggal adalah kebanyakan dari usia produktif, yaitu umur 17 tahun sampai dengan 40 tahun. Untuk itu para orang tua apabila anaknya sebelum menginjak usia untuk mengendarai kendaraan roda 2 sebaiknya dilarang, karena untuk keselamatan untuk masa depan anak-anak kita. Untuk itu dari unit Kamsel Satlantas Polres Salatiga, saya mewakili Kasat Lantas karena beliau tidak bisa hadir, mohon maaf karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kami untuk memberikan materi tentang keselamatan berlalu lintas di jalan. Nah, selanjutnya adalah tentang tata tertib lalu lintas yang ada di jalan untuk keselamatan kita semua, terutama bagi adik-adik, terutama adik-adik SMP. Saya mohon dengan hormat kepada orang tuanya, jangan sampai diperbolehkan memakai kendaraan, karena bahayanya adalah adik-adik usia dini itu tidak tahu tentang bahaya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu saya mohon dengan ketegasan baik dari pihak orang tua maupun pihak sekolah, nanti apabila ada siswa-siswi yang sebelum umur 17 tahun ke atas atau belum memiliki SIM, apabila nanti membawa kendaraan dari orang tua seharusnya tidak boleh memakai. Begitu juga dari pihak sekolahan, kami mohon dengan hormat seluruh kepala sekolah yang ada di wilayah Kota Salatiga untuk melarang siswa-siswinya membawa kendaraan roda 2, karena itu membahayakan baik dirinya sendiri maupun membahayakan pengendara lain, yang mana tentunya dari adik-adik yang masih usia dini itu belum tahu bahayanya, taunya cuma senang aja, yang penting saya gaya. Namun akibatnya apa? Akibatnya fatal. Nanti kalau terjadi kecelakaan, itu yang pusing bukan orang tuanya aja, termasuk kepala sekolah di situ juga nanti akan terbawa-bawa. Karena apa? Karena nanti di situ ada, oh, siswa mana ini? Oh, ini siswa ya, si B, si C lah. Itu nanti akan membawa malapetaka bagi keluarga maupun bagi sekolah itu sendiri. Itu himbauan dari kami khususnya untuk adik-adik siswa SMP yang baru masuk. Semoga bermanfaat bagi keluarga, dan salam sehat, semuanya tetap jaga prokes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Selamat, selamat, numpak motor kudu selamat, ubur
tertib disiplin mesti slamet. Slamet, 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 slamet. Numpak motor kudu slamet. Surat-surate komplit, SIM lan STNK. Nganggo helm kang standar mesti slamet. Slamet, slamet. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama Guntur Trisihono selaku KPU Satres Narkoba Polres Salatiga. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba. Dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sekiranya pada penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Bapak Kasat Res Narkoba, namun karena beliau ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan sehingga memerintahkan saya untuk menyampaikan materi tentang bahaya narkoba di lingkungan sekolah tingkat SMP dalam masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2022-2023. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan tentang bahaya narkoba, yaitu narkotika, itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika yaitu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran dan hilangnya rasa terhadap yang memakai. Adik-adik yang kami cintai, bahaya narkoba sangat darurat untuk di Indonesia ini. Sebagai generasi penerus bangsa, tentunya adik-adik harus waspada, harus mengetahui tentang bahaya narkotika. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang di dunia, maka petugas keamanan baik dari TNI, Polri, dan lainnya sangat terbatas untuk pengawasan di garis pantai tersebut. Banyak sekali lubang-lubang yang bisa dimasukkan oleh para penyelundup bandar narkoba untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, kami menghimbau kepada adik-adik semuanya untuk mengetahui tentang bahaya narkotika. Bahaya narkotika adalah sangat merugikan bagi diri sendiri, bagi generasi penerus bangsa, dan juga negara. Tentunya negara kita dan sebagai adik-adik penerus bangsa tidak mau generasi muda kita dijajah atau dirusak oleh narkotika. Narkotika banyak berbagai jenis dan macam yang beredar di lingkungan saat sekarang ini. Narkotika merupakan bahan adiktif, bahan sintetis yang dibuat dari zat kimia dan itu sangat berbahaya. Tentunya adik-adik harus waspada, dan kami sampaikan bahwa
awal mula kena narkoba adalah melalui rokok awal mula. Awal mula merokok oleh teman-temannya dikasih secara cuma-cuma, setelah itu nanti akan membeli sendiri. Kemudian setelah merokok bisa meningkat ke yang lebih tinggi, yaitu sabu, yang saat sekarang ini sangat ngetren untuk sabu, dan sabu harganya sangat mahal sekali, melebihi harga emas. 1 gram sabu harganya lebih dari 1 juta rupiah, dan itu dipakai sekali, tidak ada bekasnya. Sedangkan untuk emas dipakai atau dibeli nanti bisa dijual kembali. Tentunya kami mengharap kepada adik-adik atau anak-anak siswa untuk mengetahui dan jangan mudah bergaul dengan siapa temannya atau orang lain yang tidak dikenal. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Terjerumus ke narkoba itu tidak akan bisa disembuhkan. Berapapun biaya yang dikeluarkan tidak akan kembali sembuh 100%. Untuk itu mari kita sebagai pelajar belajarlah dengan sungguh-sungguh, capailah cita-cita yang diinginkan. Supaya apa? Supaya kita yang hidup ini berguna bagi nusa bangsa dan negara. Adik-adik yang kami cintai, bahwa pengguna narkoba dapat dikenali dengan ciri-ciri yang ada, yaitu awal mula kelihatan pada ciri fisik, yaitu berjalannya sempoyongan. Kemudian kalau berbicara cedal atau pelo, mata kelihatan kemerahan seperti lelah. Kemudian sesak napas, denyut jantung, dan sebagainya. Narkoba bisa dipergunakan yang sesuai dengan undang-undang adalah untuk kesehatan medis dan ilmu pengetahuan. Selainnya itu tidak diperkenankan, karena sudah ada undang-undangnya, dan siapa yang melakukan pelanggaran pasti akan ditindak. Selanjutnya, untuk pelanggaran narkotika itu semakin hari semakin bertambah. Tiap tahunnya korban yang menyalahgunakan narkoba semakin bertambah, sampai Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo memberikan instruksi bahwa negara kita darurat narkoba, dan mengajak semua generasi, semua warga negara Indonesia untuk memerangi narkoba tersebut. Karena apa? Apabila negara kita sudah dihancurkan oleh narkoba, pasti generasi itu tidak akan bisa berpikir secara jernih, dan kemudian bisa diambil alih oleh negara lain. Kita tentunya tidak mau untuk itu, dan pasti akan mempertahankan negara kita jangan sampai diambil alih negara lain. Adik-adik yang kami cintai, sebagai generasi penerus bangsa dan pelajar yang terdidik, tentunya isilah hari-hari dengan hal-hal yang positif, dengan cara
rajin belajar, kemudian rajin berolahraga, beribadah, bersosialisasi dengan keluarga, dengan masyarakat, supaya terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus capailah cita-cita yang diinginkan setinggi mungkin. Dan perlu diingat bahwa sekali memakai narkoba tidak akan bisa sembuh, pasti suatu saat akan kembali lagi memakai bahan atau zat haram tersebut. Karena banyak contoh yang telah kami tangani, saya tugas di Satres Narkoba Polres Salatiga, dari para pelaku yang kami tangkap itu adalah pelaku-pelaku lama yang dulu pernah memakai dan setelah menjalani hukuman di penjara keluar kembali lagi melakukan hal yang sama. Banyak sekali pelaku-pelaku lama yang kembali lagi memakai narkoba tersebut, yang kita dapat tarik kesimpulan yaitu sifat ketergantungan dari zat tersebut sangat tinggi. Karena apa? Para pelaku yang sudah menjalani hukuman di rumah tahanan yang sudah beberapa tahun, setelah keluar pun ingin mencoba lagi dan mencoba. Karena apa? Zat tersebut sangat berpengaruh dan sangat merugikan. Yang diserang adalah susunan saraf otak dan organ tubuh yang penting lainnya. Untuk itu jangan sekali-kali mencoba narkoba. Dan kami berpesan kepada adik-adik untuk selalu bergaul dengan teman yang baik dan juga bersosialisasi serta taat beribadah. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.